Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Ya. di Seputar Indonesia Pagi Akhir Pekan. Iqbal lagi baca buku Ini apa buku sih? yang seperti yang kita jelaskan Oh, sebelum break bagaimana tadi. untuk menjadi kaya itu ya? Diawali dari buku. Oke, Ini pengantar dia. jurus kaya. Bukan Pengen... pengantar minum racun ya, itu Jangan. PMR. Lama banget yang jelas ini Ya ampun. pengantar jurus kaya. Kamu pengen jadi pengusaha? Semua pengen jadi pengusaha. Pasti loh, apapun yang Saya diusahakan nggak pasti mau bisa gajian menyebabkan terus. kemudahan. Saya mau menggaji. Saya Waduh, nggak mau tanggal 25 Pemikirannya gaji. memang harus kayak gitu. Habis Tidak itu mau digaji habis. terus, maunya menggaji. Tapi Iya kan? kenapa enggak ya, Bal ya? Kenapa enggak? Kita kan mesti punya jiwa entrepreneur. Entrepreneur. Jiwa kewirausahaan. Karena 9 dari 10 rezeki itu 9 dari pengusaha. Oke. 9 satunya? dari wirausaha, satunya karyawan. Oke, jadi kita masih satu ya, Bal ya. Kita harus Masih menjadi yang satu. 9 itu. Tidak lagi Itu digaji dia. tapi menggaji. Oke, bagaimanakah tips, kiat-kiat atau jurus menjadi seorang pengusaha? Ini dia liputannya. Hendy Stiono, usianya baru 30 tahun, namun pria ini sudah menjadi miliarder berkat bisnis kebab, salah satu hidangan khas Timur Tengah. Usahanya berawal dari satu gerobak dan modal 4 juta rupiah. Setelah 4 tahun jatuh bangun, kini ia memiliki 1.000 lebih outlet kebab di seluruh Indonesia. Hendy pun melebarkan sayap usahanya ke Malaysia dan Filipina. Kegigihan dan keberhasilannya membawa ayah dari 3 anak ini mendapatkan sejumlah penghargaan, di antaranya Asia's Best Entrepreneur Under 25. Berbeda dengan Hendy yang memilih berdagang kebab sebagai lahan usahanya, Agung Susanto Nugroho memilih berkecimpung pada usaha binatu atau laundry. Pria 29 tahun ini punya terobosan baru kala itu, yakni laundry kiloan, jenis usaha yang belum pernah dilirik orang sebelumnya. Kini ia punya usaha waralaba laundry kiloan dengan lebih dari 200 outlet. Usaha inilah yang menjadikan Agung seorang miliarder. Meskipun berbeda bidang usaha, namun Hendy dan Agung punya satu kesamaan, yakni sama-sama serius menekuni bisnis mereka. Selain itu, kedua pengusaha ini memilih bidang bisnis yang tidak biasa. Kejelian menangkap peluang usaha merupakan modal di atas banyak modal yang sepatutnya dimiliki seseorang yang ingin terjun dalam bisnis. Bidang bisnis apa yang bisa kita pilih? Menurut dosen pasca sarjana Universitas Empu Tantular Jakarta Dr. Masyari, bila kita ingin memulai bisnis, mulailah dengan bisnis yang berhubungan dengan hobi kita. Tentunya hobi itu yang itu Pak ya. Hobi yang kira-kira apa itu? Yang kira-kira disukai oleh konsumen lah. Kalau kita selalu mengadakan inovasi, mengadakan kreativitas, mengadakan nah itulah yang pasti akan jadi sukses. Dr. Masyari yang juga menulis buku pengantar jurus kaya juga mengingatkan agar kita senantiasa memperhatikan rambu-rambu moral. Bila kaidah-kaidah moral tidak diperhatikan, bukan tidak mungkin, kasus seperti yang menjerat Tubagus Hairi Wardana atau Wawan bisa menimpa siapa saja. Padahal selama ini, Wawan dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Lihat saja mobil-mobil mewahnya. Namun kini, mobil-mobil yang masing-masing berharga miliaran rupiah ini disita KPK. Wawan pun ditahan KPK karena sejumlah kasus. Salah satunya kasus pemberian suap terkait Pilkada Lebak. Makanya diperlukan kaidah-kaidah moral, diperlukan kaidah-kaidah akhlak, diperlukan kaidah-kaidah Islami supaya bisnis itu sifatnya tidak menipu. Ya, selain kreativitas, kunci sukses dari sebuah bisnis adalah kejujuran. Bagaimana? Anda sudah siap mengikuti jejak Hendy ataupun Agung yang menjadi miliarder di usia muda? Tim Liputan RCTI melaporkan. Nah, Amin ya sekarang Allah, amin. Iqbal sedang berdoa. Gak apa-apa, Bal. Kalau misalnya sudah punya kemauan, kalau pengen jadi pengusaha, apa Harus hobinya? diwujudkan. Nah, dari hobi itu kamu bisa wujudkan. Karena kalau misalnya dari hobi kan kita Betul. menjalankannya juga senang. Tapi dari kan? buku ini dibilang impian dan cita-cita bisnis yang sejak awal telah kita susun tidak akan berarti apa-apa bila tidak disertai oleh tindakan yang nyata untuk mewujudkannya. Jadi kalau misalnya tidak ada tindakan, tidak dimulai, tidak akan pernah ada duit-duit seperti itu. Tidak akan pernah Inspiring sekali ada. ya. Iqbal nanti siapa tahu mudah-mudahan bisa naik Ferrari kan? Tapi bukan Ferrari Jangan Ferrari korupsi yang ya. korupsi, tapi Ferrari dari hasil kerja jerih keras. payah sendiri. Kristalisasi keringat. kata Amin, Tukul. amin, amin. Baiklah. Amin. Oke.